Sebuah rekaman yang diambil di lokasi yang dirahasiakan menunjukkan sebuah jet Israel yang diduga ambil bagian dalam operasi Eternal Darkness. Operasi militer tersebut merupakan kampanye serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Israel ke Lebanon. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan telah menargetkan sekitar 100 titik dalam waktu singkat ditandai dengan ledakan masif di Beirut. Serangan terjadi tak lama setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata selama 2 pekan. Serangan militer Israel menyasar sebuah kafe di tepi pantai kota Sidon, Lebanon Selatan pada Selasa malam. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, akibat serangan sedikitnya 8 orang tewas dan 28 lainnya terluka. Serangan dilancarkan saat warga Lebanon masih tertidur hanya beberapa menit setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Amerika dan Iran selama 2 pekan. Beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Israel, Israel menggempur wilayah Beirut, Lebanon. Serangan menyasar kawasan permukiman dan wilayah strategis, salah satunya Corniche al-Mazra'ah. Ya, diketahui Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Pemerintah Israel bahkan menegaskan kesepakatan gencatan senjata tidak mencakup wilayah Lebanon. Usai serangan bertubi-tubi dari Israel, sejumlah gedung di Beirut, Lebanon luluh lantak. Petugas pemadam kebakaran terlihat berjibaku memadamkan api dan mengevakuasi korban dari serangan mematikan udara Israel yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon di mana ratusan warga tewas. Pada evakuasi ini petugas pemadam kebakaran kewalahan akibat sejumlah wilayah terdampak serangan udara Israel. Penduduk berlari menyelamatkan diri di jalanan. Serangan dilakukan tanpa adanya peringatan sebelumnya. Serangan udara di Lebanon ini menyebabkan ratusan orang tewas. Tidak hanya itu, serangan juga membuat ratusan ribu warga mengungsi. Serangan ini juga membuat Iran berpotensi menarik gencatan senjata andai Israel terus-terusan membombardir Lebanon. Sementara itu Israel terus melancarkan serangannya ke sebuah kafe di kota Saida, Lebanon Selatan. Serangan dilancarkan saat warga Lebanon masih tertidur, hanya beberapa menit setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata. Militer Israel juga menargetkan wilayah pendudukan kota Serifa, Lebanon Selatan. Serangan menghantam gedung-gedung tinggi dengan asap tebal hitam terlihat membumbung ke langit. Belum diketahui adanya korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden ataupun ledakan tersebut. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Nishrim dan Zef, kota Haifa, Israel. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel wilayah Nishrim, kota Haifa, Israel. Serangan rudal tersebut merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh agresi tentara Zionis Israel terhadap petinggi Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. Tak hanya di wilayah Nishrim, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel ke wilayah Zef, kota Haifa, Israel.
Pemirsa, serangan udara besar-besaran Zionis Israel mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan tersebut menewaskan ratusan orang dan memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Serangan udara intens dilancarkan Israel ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk kawasan Mazra Corniche di Beirut. Tim selamat dan pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi untuk menangani dampak serangan. Asap tebal membumbung tinggi dari bangunan yang hancur, sementara warga berkumpul menyaksikan situasi mencekam. Media lokal melaporkan serangan menyasar berbagai titik strategis, mulai dari pusat kota Beirut hingga wilayah selatan seperti Sidon dan sejumlah kota lainnya. Militer Israel mengklaim telah menghantam lebih dari 100 target militer Hizbullah hanya dalam waktu 10 menit. Di tengah eskalasi, Amerika Serikat dan Iran sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Namun Israel menegaskan kesepakatan tersebut tidak mencakup operasi militer yang tengah berlangsung terhadap Hizbullah di Lebanon. Situasi ini semakin mempertegas ketegangan yang belum mereda di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Serangan itu menewaskan 3 prajurit TNI di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Akibat kejadian ini, Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menolak segala bentuk alasan dari pihak Israel. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Sementara itu, Israel menuding bahwa Hizbullah yang menyerang dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan markas UNIFIL. This map shows 4 Hezbollah launches toward Israel on the 9th, 11th, and 14th of March. It's in a location near the village of Hania in southern Lebanon, right next to UNIFIL position 510. You can see the proximity. Right next to the UN position, they place the launchers, putting the UN personnel in the line of fire. This is not a coincidence. This is how Hezbollah operates, from civilian areas and next to UN positions, putting peacekeepers directly in the line of fire. Sebelumnya 3 personel TNI yang berada di bawah misi UNIFIL gugur di Lebanon Selatan akibat eskalasi konflik pada akhir Maret 2026. Insiden pertama terjadi pada 30 Maret 2026 yang menewaskan Praka Farisal Ramadan akibat ledakan proyektil di dekat pos penjagaan. Sehari kemudian, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur setelah kendaraan logistik yang mereka kawal terkena ledakan dalam sebuah serangan terhadap konvoi.